Kematian ayam biasanya terjadi pada masa brooding atau masa pengembangan dari 0 hari sampai 30 hari. Lantas apa saja penyebab dari kematian ini? Mari kita bahas secara tuntas dan bagaimana cara penanganan di masa-masa brooding ini. Oke teman-teman, mari kita bahas secara tuntas. Tapi sebelum itu kami minta tolong untuk subscribe, like, dan share video ini agar teman-teman yang belum tahu bisa tahu dan teman-teman yang sudah tahu bisa lebih tahu teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore plus selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi dengan channel kami, yaitu channel Ayo Ternak. Hari ini kami akan membahas beberapa kesalahan pemula dalam penanganan melihara DOC. Angka kematian ayam tentunya sangat tinggi di masa brooding. Apa itu masa brooding? Yaitu masa pengembangan dari 0 hari sampai 30 hari atau dalam 1 bulan teman-teman. Hal ini ada beberapa penyebab yang tentunya kita akan bahas dalam beberapa menit ke depan. Teman-teman harus menyimak, jangan di skip-skip. Kalau belum subscribe silahkan subscribe, kalau belum like silahkan like, dan juga ketika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Untuk pembahasan yang pertama yaitu suhu yang ideal teman-teman. Saya memakai 2 lampu ini dikarenakan luas kandang. Saya melihat dari luas kandang teman-teman. Oke, luasnya ini ke sampingnya ini 1 meter dan lebarnya ini sekitar 60 teman-teman, 60 cm, dan tingginya itu sekitar 80 cm teman-teman. Makanya bisa dibilang ini cukup luas untuk ayam 33 ekor kayak gitu. Awalnya saya menggunakan satu lampu bohlam, dan ternyata ayam ini masih menumpuk menjadi satu ketika tidur. Nah, di situ bisa dilihat bahwa ayam ini masih kedinginan teman-teman. Tentunya salah satu dari melihat ayam ini kedinginan yaitu dari sifat ayam atau kebiasaan ayam ketika malam hari. Kalau semisal cara dia tidur itu berkelompok, maka bisa dibilang ayam tersebut kedinginan teman-teman. Kalau tidurnya ini menghindari lampu dan pengap atau mangap-mangap kayak gitu, itu berarti ayamnya kepanasan teman-teman. Nah, salah satu caranya bisa dilihat dari sifat ayam itu atau kebiasaan itu. Dan salah satunya itu bisa dilihat dari alat ini teman-teman. Kayak gitu. Ini adalah termometer untuk mengukur suhu. Ini suhu saya sekarang, suhu kandang saya terlihat di angka 33 teman-teman. Jadi berapa suhu ideal untuk ayam atau kandang DOC? Yaitu 30 sampai 35 Celcius. Kayak gitu teman-teman. Jadi bisa dilihat, bisa diukur melalui ini suhu manual. Ini bisa kelihatan ya. Nah, itu 33. Jadi ini termasuk ideal teman-teman. Kayak gitu. Untuk belinya, beli di mana alat seperti ini? Bisa dibeli di Shopee teman-teman. Nah, kalau semisal teman-teman tidak punya ini atau tidak punya akses internet, maka teman-teman tinggal melihat dari kebiasaan ayamnya. Kalau ayamnya ini sering menumpuk menjadi satu dan kurang lincah, maka bisa dibilang ini kurang hangat. Tapi kalau semisal ayamnya ini menyebar dan mangap-mangap, ngos-ngosan, nah itu artinya ini terlalu panas teman-teman, kayak gitu. Oke, kita lihat dan kita lanjut untuk penyebab yang kedua. Terus untuk yang kedua, penyebab kematian anak ayam tinggi
Itu disebabkan karena pas pemilihan DOC teman-teman. Ini kebetulan saya bisa ngecer teman-teman, di tempat saya ayam kuntara ini, DOC ayam kuntara ini bisa ngecer teman-teman. Jadi saya bisa milih untuk DOC yang saya beli teman-teman. Tentunya ini ada beberapa trik dalam pemilihan DOC. Pertama, carilah yang cerewet teman-teman, yang banyak piak. Nah, itu tentunya yang bagus teman-teman. Dan kedua yaitu kakinya, dari kaki yang tidak bengkok, itu juga bagus. Dan yang ketiga yang lincah teman-teman. Ini ayam saya lincah banget kayak gitu, dan itu bagus untuk perkembangan ayam itu sendiri. Dan jangan lupa juga melihat dari melihat dari komentar-komentar sebelumnya atau pembeli sebelumnya teman-teman. Kalau kalian belinya melalui online, kalau semisal melalui offline bagaimana? Silahkan teman-teman cari tahu dulu bagaimana sih cara mereka merawat DOC, bagaimana sih cara mereka merawat ayam itu. Jangan langsung asal beli saja, karena kalau semisal DOC-nya itu kualitasnya buruk, tentunya angka kematian juga semakin besar teman-teman, kayak gitu. Oke ya, jadi untuk pemilihan DOC itu harus benar-benar kalian pilih teman-teman. Bang, kalau semisal belinya itu melalui online dan malah beda kota, itu bagaimana? Dan kita belinya satu box, tidak bisa milih kayak gitu. Nah, yaitu seperti yang saya katakan tadi, kalian melihat dari komentar-komentar pembeli sebelumnya. Tentunya kalian pasti tahulah, cari tahu terkait penjual ini kayak gitu teman-teman. Poin yang ketiga yaitu terkait pakan, minuman, vitamin, dan juga penanganan awal teman-teman. Ya, terkait pakan saya menggunakan 511 karena di 511 itu juga ada antibiotiknya dan sudah bagus untuk DOC teman-teman. Saya tidak mencampur lagi dengan apapun kayak gitu untuk pakan dari 1 minggu setelah itu. Untuk yang ketiga yaitu pakan, minuman, vitamin, dan juga kondisi kandang teman-teman, penanganan awal. Untuk pakan saya menggunakan 511 teman-teman, seperti ini. Nah, ini teman-teman, saya menggunakan 511 untuk DOC, dan itu sangat baik sekali. Ayam jadi lincah dan ayam suka sekali teman-teman, kayak gitu. Dan untuk minumannya saya pakai Vitacik. Untuk hari pertama kemarin saya menggunakan gula merah, larutan gula merah, karena selain juga untuk menambah tenaga ke ayam, juga bisa mengatasi stres teman-teman dalam perjalanan kayak gitu. Selain gula merah Vitacik, saya juga menggunakan ini teman-teman, larutan Kuteja kayak gitu. Saya biasanya campur ke ayam kalau sudah umur sekitar 2 minggu, bisa dicampur ke pakan. Tapi untuk sementara ini saya campur ke minuman, yaitu Kuteja. Apakah bikin sendiri? Enggak teman-teman, saya beli juga. Ini seperti ini, Kuteja. Ini teman-teman, ini jamu ternak, dan ini biasanya saya campur ke minuman kayak gitu. Ini temulawak, kunyit, jahe, kunyit putih, dan itu bagus sekali untuk ayam teman-teman. Itu biasanya saya campur untuk minuman teman-teman. Dan selain itu juga saya mencampur minumannya pakai E4 kayak gitu. Tapi nanti bertahap teman-teman, nggak langsung di hari pertama. Kalau untuk hari pertama, 2 hari pertama atau 3 hari pertama saya menggunakan gula merah.
setelah itu pakai Vitacik, setelah itu bisa dikombinasikan dengan ya ternak itu, jamu ternak itu tadi, Kuteja, cairan itu, dan mungkin juga bisa pakai E4 dicampur dengan gula pasir teman-teman, kayak gitu, atau air probiotik. Oke, mungkin itu dulu cara penanganan ayam atau anakan ayam di umur 0 hari sampai 30 hari teman-teman, terkait bagaimana cara pemilihan DOC, bagaimana cara suhu yang ideal, dan bagaimana cara vitamin, pakan, dan juga kondisi kandang teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan terkait bagaimana cara pemilihan memelihara DOC dan juga memiliki saran terkait cara memelihara DOC, silahkan komen di komentar teman-teman. Saya sangat membutuhkan. Untuk kondisi kandang saya memang belum diganti karena sore hari ini mau saya ganti teman-teman, kayak gitu. Jadi tolong jangan sampai dibilang wah ini kondisi kandangnya aja kayak gitu. Enggak, ini ntar lagi saya ganti teman-teman, saya ganti kertasnya kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana cara memelihara kandang memelihara DOC teman-teman. Ini DOC Kuntara, dan alhamdulillah dari 33 ekor, alhamdulillah di hari ke-6 ini masih hidup 100%. Oke, mungkin itu dulu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.